Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu topik di mata kuliah kalkulus integral, yaitu topik atau materi tentang integral parsial. Deskripsi video ini membahas tentang integral parsial atau integral bagian demi bagian. Capaian pembelajaran setelah mempelajari materi pada video ini diharapkan dapat menentukan hasil integral suatu fungsi dengan cara integral parsial. Sebelum kita memulai ke integral parsial, kita lakukan apersepsi dulu atau mereview materi yang sudah kita pahami di bagian sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat integral, yaitu jika f itu adalah suatu fungsi dan G juga suatu fungsi yang terintegralkan, kemudian C itu adalah konstanta, artinya konstantanya itu adalah bilangan real, maka kita mempunyai hubungan bahwa integral dari turunan F itu akan sama dengan F sendiri. Jadi integral dx dari Fx dx itu adalah sama dengan Fx. Seakan-akan integral dan turunan itu saling menghilangkan begitu. Jadi integral dari turunan Fx itu akan sama dengan Fx. Itu yang pertama. Yang kedua adalah integral Fx tambah Gx dx itu akan sama dengan integral Fx dx ditambah integral Gx dx. Jadi integral penjumlahan dua fungsi itu akan sama saja dengan jumlah dari hasil integral masing-masing. Itulah beberapa sifat, dua sifat yang akan kita gunakan nanti di dalam pembahasan integral parsial. Kita mulai dengan materi integral parsial. Nah, salah satu alternatif yang mungkin dapat dilakukan untuk menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi adalah dengan pengintegralan parsial. Jadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu alternatif yang mungkin, dapat dilakukan. Bisa juga pada hal tertentu, pada fungsi tertentu ini tidak bisa dilakukan. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang mungkin dapat dilakukan untuk menentukan integral tak tentu suatu fungsi. Nah, teknik integral parsial ini didasari pada turunan hasil kali dua fungsi, yaitu kita punya konsep bahwa kalau U itu misalkan sama dengan Fx dan V itu adalah Gx, maka kita punya integral, kita punya bahwa kalau Y sama dengan U kali V perkalian dua fungsi, maka turunan dari Y itu adalah turunan U kali V ditambah V kali turunannya U. Ini adalah turunannya U kali V ditambah turunannya V kali U. Ya. Sehingga kalau U-nya itu adalah Fx, V-nya adalah Gx, maka turunan dari Fx kali Gx itu adalah U, ini U-nya ya, U kali turunannya V, berarti Fx kali turunannya Gx ditambah dengan V kali turunannya U, berarti V-nya adalah Gx kali turunannya U, berarti adalah F aksen X. Itulah yang kita sudah miliki pada konsep turunan. Nah, kalau kedua ruas ini kita integralkan terhadap X, kemudian menggunakan sifat yang tadi di awal sekali, maka kita memperoleh, ya. Jadi kalau kita tulis ulang ini dari sini, kalau kita integralkan kedua ruas terhadap X, maka itu akan diperoleh begini. Ini nanti integral, ya ini dx, kemudian ini integral dari semua ini, kemudian dx begitu. Nah, di sifat pertama tadi, seakan-akan turunan dan integral saling menghilangkan, maka ini akan diperoleh
yang kiri fx dx ya. Nah, jadi ini fx dx. Kemudian yang kanan ini integral penjumlahan dari dua fungsi akan sama dengan jumlah dari hasil integral masing-masing. Jadi ini bisa dipisah karena ada penjumlahan, maka itu akan sama dengan integral fx di aksen x dx ditambah integral gx f aksen x dx. Nah, dengan kata lain, ya kita dapat peroleh ini kita sendirikan, maka integral fx di aksen dx ini kita bawa ke ruas kiri, ini kita satukan dengan yang ini, maka ini tetap fx dx ini kalau ke kiri menjadi min integral di aksen f aksen x dx ya. Nah, karena tadi kalau kita misalkan U-nya tadi dengan fx, V-nya dengan Gx, maka diperoleh dV itu, ya dV itu akan sama dengan G aksen X. Jadi dV-nya akan sama dengan G aksen X, kemudian kalau ini du-nya itu akan sama dengan F aksen X dx. Sehingga diperoleh ini, du-nya F aksen X dx. Sehingga diperoleh bentuk yang ini akan diperoleh integral fx itu, fx ini adalah U, ya tadi ya, fx adalah U, jadi ini U. Kemudian G aksen X, dx ini, G aksen X dx ini perhatikan bahwa G aksen dx itu akan sama dengan dV. Jadi yang kiri akan menjadi integral U dV. Ya, jadi yang fx itu adalah U, kemudian G aksen X dx itu adalah dV. Kemudian akan sama dengan tadi fx-nya adalah U, ya, fx-nya adalah U, kemudian gx-nya adalah V, jadi U kali V min integral gx itu adalah V, ya, kemudian f aksen dx ini, f aksen dx itu sama dengan du. Jadi ini f aksen dx akan sama dengan du. Dengan demikian kita peroleh integral U dV itu akan sama dengan U kali V min integral V du. Nah, inilah yang kita sebut dengan rumus integral parsial. Jadi, integral U dV akan sama dengan U kali V min integral V du. Jadi, inilah yang kita sebut dengan rumus integral parsial. Nah, untuk lebih pahamnya kita diskusikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama adalah, misalkan tentukan integral dari x cos x dx. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan integral ini dengan cara integral parsial, maka kita berusaha untuk merubah menjadi bentuk U dV. U dV. Jadi bentuk ini kita usahakan berubah menjadi ke dalam bentuk U dV. Nah, kita bisa memisalkan, oh berarti ini kita misalkan dengan U, nah, berarti ini kita misalkan dengan U, maka ini kita misalkan dengan dV. Jadi kalau begitu, yang cos X dx itu kita misalkan dengan dV. Nah, kalau cos X sama dengan dV, maka V-nya kalau kita integralkan, maka yang kanan kalau kita integralkan, ya kita integralkan begini, kita integralkan, maka yang kanan menjadi V, ini menjadi V. Kita tahu bahwa integral cos X dx itu sama dengan sin X. Oh, berarti V-nya sama dengan sin X. Nah, akhirnya integral ini, ya akhirnya integral X cos X dx dapat kita rubah menjadi integral X cos X dx ya. Tadi cos X dx menjadi dV. Ini adalah, ya jadi tadi cos X dx menjadi dV, padahal V-nya sama dengan sin X, berarti ini sama dengan integral X di sinus. Kita tahu bahwa d sinus X itu adalah cos X dx. Jadi kita merubah cos X dx itu menjadi d sinus X. Nah, dengan demikian kita sekarang sudah punya bentuk integral U. Ini kita U,
Ini berarti sin X-nya adalah V. Ya. Maka dengan menggunakan rumus integral parsial, maka integral U dV itu akan sama dengan U kali V. U-nya adalah X, V-nya adalah sinus X, UV min integral V, V-nya adalah sinus X, DU, DU-nya berarti dx, karena U-nya adalah X, berarti DU adalah dx. Berarti ini sekarang sama dengan X sinus X min integral sin X dx itu adalah cos X. Jadi ini akan sama dengan integral sin X menjadi min cos X, min jadi cos X. Jadi cosinus X plus konstanta. Nah, inilah hasil integral dari X cos X dx. Inilah contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh, sebelum contoh kedua, ini ada catatan bahwa pemisalan U dan V, ya, pemisalan U dan V sekaligus dV itu dipilih sehingga integral yang muncul lebih sederhana dan dapat diselesaikan. Pemilihan yang keliru, pemilihan U yang keliru dan dV yang keliru itu tidak akan membantu menyelesaikan lebih sederhana, justru akan mendapatkan integral baru yang lebih rumit. Apa maksudnya? Kita beri contoh yang tadi, ya. Integral X cos X dx. Kita misalkan tadi integral integral X cos X dx. Tadi kita memisalkan ini adalah sebagai U. Nah, kalau kita memisalkan seperti ini, X cos X itu kan boleh ditulis dengan cos X, X dx. Nah, kalau kita memisalkan ini yang U, ini menjadi dV, ya, berarti X dx itu sama dengan dV, berarti kalau kita integralkan, maka V-nya adalah, integral ini adalah setengah X kuadrat. Berarti ini V-nya. Maka ini berubah menjadi integral cos X, X dx menjadi dV. Berarti menjadi D dari setengah X kuadrat. Atau sama dengan, setengahnya bisa keluar karena konstanta, integral cos X dx kuadrat. Nah, ini sudah menjadi U dV. Berarti ini U-nya cos X, V-nya adalah X kuadrat. Maka kalau menggunakan integral parsial menjadi setengah, ya, U kali V, U-nya adalah cos X, V-nya adalah X kuadrat, min integral V, V-nya adalah X kuadrat, DU, berarti D cosinus X. Kemudian kalau dilanjutkan, ini menjadi setengah cos X kali X kuadrat, min integral X kuadrat. Di cos X itu adalah min sin X dx. Jadi plus, ya. Jadi adalah ini sin X dx. Nah, kita perhatikan bahwa integral pertama itu integral X cos X dx. Sekarang kita memperoleh integral X kuadrat sin X dx. Anda perhatikan bahwa yang semula X-nya di sini pangkat 1, makalah muncul sekarang X-nya pangkat 2. Ini tentunya akan lebih rumit daripada integral yang semula. Oleh karena itu, pemilihan ini tidak tepat. Nah, itu yang maksudnya adalah kita harus teliti dan hati-hati dalam memilih pemisalan U dan dV-nya sehingga tidak memunculkan integral yang justru lebih sulit. Itu maksud dari catatan ini. Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Ya, tentukan integral ln X dx. Nah, seperti tadi, ini kita bisa misalkan dengan U, ini kita misalkan dengan V. Berarti U-nya itu adalah ln X, V-nya itu adalah X, ya. Berarti integral ln X dx itu akan sama dengan, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sama dengan U kali V, U-nya berarti ln X, kali
V-nya adalah X, berarti saya taruh di sini X ln X min integral V. V-nya X D. V du. Berarti du-nya ini adalah du sama dengan D dari ln X, itu adalah sama dengan 1/X dx. Jadi du-nya adalah 1/X. Ini 1/X ya. 1/X dx. Nah, berarti ini sama dengan X ln X min integral dx. Jadi kita peroleh X ln X, integral dx itu ada sama integral dx itu adalah X di plus C. Inilah contoh yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah misalkan tentukan integral dari X kali E pangkat X dx. Nah, kalau kita sudah terbiasa, maka kita sudah terampil untuk merubah mana yang U, mana yang V. Misalkan saya rubah menjadi begini. Integral yang atas ini akan menjadi X. E pangkat X dx dapat saya rubah menjadi D dari E pangkat X. Karena kita tahu bahwa D dari E pangkat X itu adalah E pangkat X dx. Jadi E pangkat X dx dapat saya ganti dengan D E pangkat X. Nah, sekarang bentuknya sudah U dV, berarti ini V-nya. Integral U dV, maka akan sama dengan menggunakan rumus integral parsial akan diperoleh integral ini akan sama dengan U kali V, berarti X, U-nya adalah X, V-nya adalah E pangkat X. Kemudian min integral V-nya adalah E pangkat X, ya, kemudian du, du-nya adalah ya dx karena U-nya sama dengan X. Maka ini akan sama dengan X E pangkat X min integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. I plus C. Itulah contoh yang ketiga. Ya. Kemudian kita lanjutkan contoh yang keempat. Tentukan integral X E pangkat X dx. Ya. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi ini adalah maaf, tadi contoh keempat sama dengan yang ketiga. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya adalah tentukan integral E pangkat 2X kali cos 3X dx. Ini ya agak rumit sepertinya. Nah, ada dua alternatif. Seperti saya katakan tadi, ini ada dua alternatif. Yang pertama, alternatif yang pertama adalah kita merubah E pangkat 2X dx, ini E pangkat 2X dx itu menjadi setengah di E pangkat 2X. Ya, karena kita tahu bahwa D dari E pangkat 2X itu sama dengan 2 ya, E pangkat 2X dx. Dengan demikian kalau ini saja berarti setengahnya ini, berarti setengahnya D dari E pangkat 2X. Nah, itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah kita merubah ini cos 3X dx itu menjadi sepertiga D sinus 3X karena kita tahu bahwa D sinus 3X itu sama dengan 3 cos X dx. Berarti cos 3X dx. Cos 3X dx. Berarti cos 3X dx sama dengan sepertiga dari D sinus 3X. Jadi ada dua alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan alternatif yang pertama dengan merubah E pangkat 2X dx menjadi setengah D E pangkat 2X, maka integral yang semula ini ya, dapat kita tulis integral E pangkat 2X cos 3X dx akan sama dengan ini adalah setengah ya tadi. Di E pangkat 2X dx
E pangkat 2 X dx ini diganti dengan setengah, ini setengahnya di luar ya karena konstanta, setengah dari D ini, setengah dari D E pangkat 2X. Sedangkan ini tetap, cos 3X-nya tetap. Jadi begini ya. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus integral parsial, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, maka ini akan sama dengan, integral ini akan sama dengan setengah, ini tetap ya, U kali V cos 3X kali V-nya E pangkat 2X ya. Nah, kemudian kan begini, dikurangi integral V, V-nya E pangkat 2X du, D dari cos 3X. Kan ini. Nah, ini sendiri adalah, kalau diuraikan D dari cos 2X, itu adalah min sin X. Berarti ini min dengan min jadi plus. Jadi di sini jadi plus ya. Oh, ini maaf, ini cos 3X ya. Cos 3X ya. D dari cos 3X itu adalah min sinus 3X ya. Min dengan min itu adalah plus, berarti ini adalah min 3 ya, min 3 sinus 3X menjadi plus 3. Ini tetap sehingga ini menjadi plus 3 integral E pangkat 2X sinus 3X dx ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, kalau tulis ulang ya, ini yang tadi itu akan diperoleh menjadi ini tetap ya, ini menjadi ini 3 kali integral E pangkat 2X sin 3X dx tadi. Kemudian ini tetap ya, kemudian nah ini kita pecah ya, ini kalikan ini tetap begini. Kemudian ini setengah kali 3 itu ya 3/2. Kemudian integral, nah ini E pangkat 2X di 2X itu ya, itu akan sama dengan setengah dari D E pangkat 2X. Jadi ini adalah tetap berarti setengah kali 3/2. Jadi tiganya ini tetap ini 3. Ini dari mana setengahnya? Setengahnya adalah dari ini. D dari E pangkat 2X itu kan 2D. E pangkat 2X itu adalah 2 kali E pangkat 2X dx. Berarti kalau ini saja adalah setengahnya ini. Oh, berarti makanya di sini ada setengah. 3/2 sin 3X kali D dari E pangkat 2X. Nah, kemudian ini masih tetap, ini 3/2, ini sekarang menjadi U-nya, ini menjadi V-nya, U kali V, berarti E pangkat 2X kali sin 3X, min integral V, V-nya adalah, ini V-nya, E pangkat 2X, D dari U-nya, DU, D dari sin 3X. Nah, begini, dengan menggunakan integral parsial. Kemudian ini diuraikan, dikalikan menjadi ini, setengahnya saya kalikan ke sini, setengah kali 3/2, ini E pangkat 2X kali sinus 3X tetap, kemudian D sin 3X, ya turunan dari sin 3X itu adalah 3 cos 3X. Jadi ini min 3 cos 3X dx, ini tetap. Ya. Kemudian kalau diuraikan ini tetap, ini menjadi ini tetap, kemudian ini 3/4 ya, ini dikalikan, diuraikan 3/4 kali ini, kemudian ini 3 kali 3 itu 9, 9/4 integral E pangkat 2X cosinus 3X dx. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Anda perhatikan integral pertama adalah E pangkat 2X cos 3X dx. Ternyata di sini ini ya, ini integral pertama, ini muncul lagi integral itu. Tapi dalam koefisien min 9/4. Persis sama. Nah, karena ini persis sama, kita jadikan satu ruas. Di sini ada 1, kalau ke ruas kiri menjadi ditambah dengan 9/4. Sehingga kita peroleh ya, 1 itu adalah 4/4 ditambah 9/4, makanya di sini muncul 13/4 dari integral E pangkat 2X cosinus 3X dx. Ini adalah tetap, ini adalah tetap ini. Jadi ini tetap ditambah 3/4 E pangkat sin 3X. Nah, ini ya. Kemudian dengan demikian
Kalau yang ditanyakan ini saja, maka kalikan kedua dengan 4/13. Maka integral E pangkat 2 E cosinus 3X dx 4/13 kali ini semua. Ya, kita tambah dengan konstanta. Nah, itulah bentuk lain ya yang agak berbeda dari contoh sebelumnya dengan menggunakan integral parsial. Kemudian kita lanjutkan contoh yang keenam. Contoh keenam adalah tentukan integral dari arc sinus dx. Ya, seperti biasanya kita misalkan ini adalah U-nya adalah arc sinus x. Ini berarti V nih, U di V kan, berarti V-nya sama dengan x. Nah, ya. Karena kita kalau parsial kita ubah ke bentuk U dV. Nah, ini U, ini V, berarti ini U-nya, ini adalah V-nya. Maka berdasarkan integral parsial, maka arc sinus X dx sama dengan, ya ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, sama dengan UV. Berarti arc sinus X kali X, ya V-nya UV, ini U, kali V-nya adalah X. Saya taruh di kiri X-nya. Ini di min integral V. V-nya adalah X, du, D dari arc sinus X. Ya, itu ya. Nah, ini jadi kalau saya ketik ya, kalau ini supaya lebih jelas ini sudah ada ketikannya ya. Jadi U-nya adalah arc sinus X, X-nya adalah V, berarti du-nya sama dV-nya sama dx. Nah, kemudian du-nya ini ya, kalau U-nya arc sinus X maka du sama dengan seper akar 1 min X kuadrat dx ya. Kemudian sehingga diperoleh tadi ya, dengan integral parsial U kali V, ini X arc sinus min integral V. V-nya adalah ini ya, ini V-nya. X, kemudian du. Du-nya adalah ini. Du adalah ya, V-nya adalah X, du-nya adalah seper. Ini seper akar 1 min X kuadrat dx. Kita peroleh seperti ini. Ya, maka kalau kita selesaikan ini tetap min, ini akar di bawah menjadi pangkat min setengah ke atas. Kemudian X dx kita rubah menjadi, ingat bahwa D dari 1 min X kuadrat itu adalah min 2 sama dengan ya min 2X dx. Berarti kalau X dx ini dibagi min setengah, sehingga ini muncul min setengah di sini. Ya, ini 1 min X kuadrat pangkat min setengah D dari 1 min X kuadrat. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah Fx persis sama Fx pangkat N di Fx. Maka sama dengan seper pangkatnya ditambah 1, seper setengah, ya ini setengahnya ini tetap ya. Kemudian seper setengah itu adalah 2 ya. 2, kemudian 1 min X kuadrat min setengah tambah 1 itu adalah setengah ditambah dengan C. Nah, itulah penyelesaian integral dengan menggunakan rumus integral parsial ya. Oke. Anda cek lagi ya, ini min apa plus ya. Ini cek ya, coba Anda cek ini min apa plus ya. Arc sinus ini min setengah, ini min ya. Ini adalah minus ya. Nanti coba lagi nanti. Nah, sekarang kita simpulkan untuk menyelesaikan integral itu bisa menggunakan integral parsial dengan merubah bentuk integral itu menjadi integral U dV. Kalau kita sudah bisa merubah ke dalam bentuk integral U dV, maka integralnya akan sama dengan U dikalikan V min integral V du. Nah, integral ini kita lanjutkan kalau bentuk ini lebih sederhana dari bentuk yang semula. Tapi kalau bentuk ini lebih rumit, kita tidak menggunakan teknik ini, bisa menggunakan teknik yang lain. Atau Anda bisa merubah U dV-nya ini, U-nya siapa, dV-nya siapa, sehingga di sini nanti menjadi lebih sederhana.
Nah, untuk memperkuat pemahaman Anda, untuk berlatih, Anda bisa mencoba latihan soal berikut ini. Yang pertama adalah tentukan integral dari akar 3x per 3 plus x dx. Kemudian yang kedua, tentukan integral dari x kali e pangkat x dx. Kemudian yang ketiga, tentukan integral ln dari 3x dx. Dan yang terakhir nanti, tentukan integral x kali akar x plus 1 dx. Tentunya ini dengan menggunakan, Anda berlatih dengan menggunakan integral parsial. Walaupun mungkin ini bisa menggunakan cara yang lain, tapi dalam hal ini kita berlatih untuk menggunakan integral parsial. Demikian pertemuan pada saat ini dalam pembicaraan tentang integral parsial. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.